Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Langke Rembong, juga Bapak Ibu guru sekalian, dan yang kami banggakan orang tua yang sempat hadir hari ini, dan yang kami cintai teman-teman sekaligus. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas 8C sebagai perwakilan membaca puisi berantai. Sebelum kami memulai membaca puisi kami, izinkanlah kami memperkenalkan nama dan peran kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Leoni Patricianu, biasa dipanggil Leoni. Saya berperan di sini sebagai koruptor. Perkenalkan, nama saya Faustina Pilas Koko, biasa dipanggil Intan. Di sini saya berperan sebagai pujangga. Perkenalkan, nama saya Alfiani Babut. Di sini saya berperan sebagai putri raja. Perkenalkan, nama saya Natalia Marian Krisnandari, bisa dipanggil Natas, dan berperan sebagai anak kecil. Perkenalkan, nama saya Gastia Februari Kitun, biasa dipanggil Asti. Saya berperan sebagai Kristopan. Si pemimpin pencipta uang dan kemewahan dunia. Apalagi semenjak aku jadi pemimpin, janji manis pada kampanye yang Palsu. Cintamu hanya pada palsu belaka. Aku mengetahuinya saat aku menghack Facebookmu. Ternyata kau sering chattingan bersama seorang wanita yang tak kukenal. Wanita itu selalu Menghormati dan menyayangiku sebagai tuan putri raja di kerajaan Majamanis yang dipimpin oleh ayahku yang adil dan bau besi. Karena aku membeli celana, sebenarnya aku bisa ke kamar mandi, tapi aku malas. Ya, membunuh Orang tangkap, itulah pekerjaan. Sudah 5 bulan menjalani hidup dalam kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis pada rakyat miskin dan membutuhkan. Tapi itu semua hanya janji kosong, karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali. Kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tidak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu. Entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan emang menyakitkan. Tapi kehilangan cinta sendiri itu lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli kepada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuat aku menjadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan buah rakyat lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku semakin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena status jomblo, dan galau juga karena kecantikanku yang membuat banyak pelanggan datang. Namun tak ada seorang yang memikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibu, tapi ibuku tidak menuruti kemauanku.
Kemudian aku nangis dengan kencang, dan itu membuat ibu Cokel mata agar dia tidak bisa mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku, dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang ekspor lebih murah dari barang-barang ekspor. Hal itu membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihat aku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Kuambil dan kusimpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak nyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu Mencintaimu adalah hal terburuk bagiku, karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan bunuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan cocok untuk gelaranku. Ya, walaupun tikus sifatnya serakah, tapi tampilannya tetap mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluarga. Sungguh aku sakit hati padanya, karena perbuatannya keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku, walaupun sebelumnya aku harus Gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat, dan hatiku telah kau retakkan, sehingga diriku saat ini hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantor. Itulah kebiasaan si tikus berdasi. Seperti aku, hanya menyuruh sekretarisku dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela hidup tak senang. Oleh karena itu, aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Ketika aku merengek meminta pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku memimpin kerajaan, karena ayahku yang sudah semakin gagal move on. Aku gagal move on, sehingga diriku sulit mencintai dan mengganti kekasih pujaan hati. Aku benci pada satu orang, tapi menutup hati untuk semua orang. Ya sudahlah, capek curhat mulu. Nah, itulah sepenggal kisahku, si pujangga kesepian karena gagal move on. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, bersabar sedikit. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita yang sudah membawakan puisi berantai sangat luar biasa. Dari Leoni berperan sebagai koruptor, dari Intan berperan sebagai apa nak? Pujangga. Ini Tuan Putri, ya lipstiknya tebal sekali hari ini. Ya. Izin Bapak Kadis, cukup hari ini pakai lipstik. Sebelumnya tidak ada. Datang sekolah natural semua mereka. Ada Daru, tadi ngompol tidak? Tidak. Iya. Dan juga Asci. Hati-hati, nanti itu hanya pembunuh ini. Iya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan.